Salam sehat saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya John Like Tambu Bolon. Saya akan membawakan sedikit firman Tuhan lanjutan dari episode yang lalu. Judulnya adalah Apakah Kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan yang adalah Alkitab yang saya sudah khotbahkan pada episode sebelumnya adalah firman Allah, kebenaran. Terimalah Alkitab sebagai suara Allah kepada Anda. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Lalu Yesus mengatakan, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari Alkitab, kitab-kitab Musa, dan segala kitab nabi-nabi. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, perkataan Yesus maksudnya, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, kata Yesus, dalam Alkitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudaraku, yang episode yang sebelumnya, apakah kitab dapat dipelajari, dimengerti? Yang lalu, iya bisa. Sekarang mereka mengerti. Lukas 24 ayat 27, ayat 44, dan ayat 45. Lalu yang berikut, Alkitab sendiri adalah komentarnya yang terbaik. Alkitab itu dicatat di Perjanjian Lama. Nah, kemudian di Perjanjian Baru juga ada yang menerangkan. Jadi kita tidak bisa keliru di dalam firman Tuhan itu. Oleh karena Alkitab itu sendiri yang dapat menerangkan. Tentunya dengan Roh Tuhan menuntun kita. Dalam hal apakah orang Berea lebih baik dibandingkan orang yang di Tesalonika? Terkenal orang-orang di Berea itu adalah orang-orang yang baik. Lalu dikatakan sini, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahuinya. Apakah semuanya itu benar demikian? Kisah 17, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Dan baca juga di Yohanes 5 ayat 39. Untuk menyelidiki harus memiliki ketekunan. Menyelidiki firman Tuhan ini, menyelidiki firman Tuhan yang kebenaran tadi adalah harus memiliki ketekunan. Saudara-saudaraku, episode yang sebelumnya disampaikan di sana, kita harus berusaha untuk mempelajari firman Tuhan. Tidak sekedar hanya menerima apa dari para firman Tuhan. Oleh karena saya sudah katakan di episode sebelumnya, Alkitab ini dilarang dibaca oleh para pemimpin agama pada saat itu. Yang boleh hanya pemimpin-pemimpin agama, orang awam tidak boleh baca firman Tuhan. Nah, ini bahaya. Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran. Lalu kalau kita perhatikan, amaran apa dalam buku Wahyu yang menolong kita untuk mengetahui betapa beratnya menambah atau mengurangi firman Tuhan? Kita bisa lihat di Wahyu 21 tidak salah. Di akhir dikatakan tidak boleh menambah dan mengurangi. Artinya pengertiannya itu tidak dibuat oleh kita. Tetapi firman Tuhan sendiri yang menerangkan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkannya sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau engkau mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Maaf, di Wahyu 22 ayat 18 dan 19.
Tidak ada yang akan ditambahkan atau dihilangkan dari apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Baca di dalam Amsal 30 ayat 5 dan 6. Dan juga Ulangan 4 ayat 2. Firman Tuhan ini adalah kebenaran. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Dan bahkan ada ganjaran bagi yang menambah dan mengurangi. Tadi di Wahyu 22. Ayat ini bukan hanya menunjuk kepada pengurangan atau penulisan materinya, tetapi juga mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh Alkitab atau tidak menolak apa yang benar-benar didukung oleh tafsiran yang salah. Itulah sebabnya kita harus membiarkan Alkitab itu sendiri yang berbicara dan bukti yang meyakinkan kesimpulan apa yang diajarkan. Saudaraku, firman Tuhan adalah kebenaran. Surat cinta kasih Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita melalui para penulis 36 orang, kurang lebih 1600 tahun ditulis. Saudaraku, itu tidak bisa salah oleh karena Allah sendiri yang mengilhaminya melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kesimpulan, ingat bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Saudaraku, di sini sampaikan sedikit tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan untuk manusia. Bukan hanya untuk bangsa Israel. Saudaraku, sekali lagi, nanti lain waktu kita akan selidiki. Itu terdapat dalam Ulangan 29 dan ayat 29. Ada beberapa hal yang sukar dipahami. Itu di dalam 2 Petrus 3 ayat 16 dan 17. Memang kalau kita lihat seperti penglihatan dari para Raja Nebukadnezar yang diterjemahkan oleh Daniel. Ada banyak yang tersembunyi di sana. Sepertinya. Tetapi itu menerangkan tentang akhir zaman. Tidak berarti Allah menyembunyikan itu. Diberikan itu untuk kita pelajarin. Dalam 2 Petrus 3 ayat 16 dan 17. Namun kebenaran yang paling dapat dipahami. Firman Tuhan ini amat sangat dapat dipahami. Tetapi kita harus mohon pertolongan Roh Kudus untuk memberi pengertian yang benar. Jangan sampai kita hanya menggunakan akal kita. Dengan demikian, saya akan menerangkan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak saya, sesuai dengan kemauan saya, sesuai dengan keinginan saya. Oh tidak, hal ini sudah terjadi. Oleh karena di dalam firman Tuhan juga itu dengan tegas dikatakan, di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Alkitab yang katakan, bukan saya. Apa artinya? Dia akan menyampaikan sesuatu firman Tuhan yang tidak seutuhnya. Atau mungkin dia akan sampaikan separuh atau ditambahi dan kurangi yang sudah dilarang dalam Alkitab. Itu sebabnya Alkitab adalah firman Tuhan dan kebenaran. Satu kepastian. Itu sebabnya mari kita membaca firman Tuhan. Dan mari hanya firman Tuhan yang menolong kita untuk mengerti. Kalaupun ada yang menerangkannya dengan tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari datang secara pribadi kepada Tuhan, undang Roh Tuhan untuk membaca dan kita mengerti. Biarlah firman Tuhan yang adalah kebenaran ini tetap kita akan baca dan kita hidupkan dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah membaca firman Tuhan yang adalah kebenaran, yang adalah surat cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kami untuk kami baca, kami hidupkan. Tolong kami semua Bapa untuk kami mengerti, ampunkan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua mari kerja sama dan sama kerja. Injil Tuhan haruslah dikumandangkan hari ini sampai Yesus kan datang.
hamba Tuhan umat yang tersisa. Sing Hosana, kabarkan pada dunia. Sing Hosana, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera. Yesus mau datang segera. Datang muda, semangat muda, ku bersuka sesuai talenta yang aku punya. Mari kita satukan semangat muda, hamba Tuhan umat yang tersisa. Sing Hosana, kabarkan